103,4 FM Saka Radio, wartanya rakyat Indonesia. Jurnal Indonesia, sajian informasi untuk Anda. 103,4 Saka Radio. Selamat pagi pendengar, Jurnal Indonesia edisi Sabtu 18 September 2021 bersama saya Claudia. Dan saya Mutiara, kami akan membagikan informasi mendalam seputar Indonesia. Inilah sajian berita hari ini. Harga cabai di Bantul anjlok akibat PPKM. Demi kenyamanan pelancong, pemerintah gencarkan vaksinasi bagi pelaku wisata. Sanksi tilang ganjil genap di Jakarta dan Bandung tetap berlaku. Tetap di 103,4 Saka Radio. Jurnal Indonesia, sajian informasi untuk Anda. Bicara soal PPKM, masih menjadi polemik yang tak kunjung usai. Ruang gerak masyarakat terbatas, namun roda ekonomi harus terus berjalan demi keberlangsungan hidup. Daya beli masyarakat yang rendah dan roda ekonomi yang stagnan membuat hampir seluruh sektor terkena imbasnya, termasuk sektor pertanian. Kini, harga cabai menurun drastis karena rendahnya pesanan cabai ke sejumlah distributor selama PPKM. Kita simak laporan lebih lengkapnya, Melia. Musim panen cabai di Desa Sri Martani, Piyungan Bantul, Yogyakarta berubah menjadi derita. Bagaimana tidak, harga cabai rawit merah turun dari Rp30.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Begitu pula dengan harga cabai keriting merah, turun dari Rp20.000 menjadi Rp5.000 per kilogram. Hingga masa panen, para petani cabai sudah mengeluarkan 15 juta untuk biaya produksi lahan seluas 1.000 meter persegi. Salah satu kepala petani cabai rawit merah, Suwardiana, mengeluhkan, dalam sekali panen ia mampu menghasilkan 1,6 ton. Namun biaya produksi cabai tidak sebanding dengan harga jual cabai, sehingga ia mengalami kerugian sebesar Rp5.000 per kilonya. Suwardiana juga mengeluhkan PPKM menyebabkan daya beli masyarakat terhadap cabai rendah, sehingga harga cabai juga anjlok. Harga anjlok karena PPKM di sektor real pasar, transaksi jual belinya berkurang, sehingga berkurangnya drastis karena tidak ada orang hajatan. Daya beli masyarakat pun di masa PPKM sangat rendah, sehingga rantai pasok tetap jalan stabil, sehingga harga tetap anjlok. Suwardiana mengatakan dengan anjloknya harga cabai, para petani memilih untuk tetap memanen meskipun dijual dengan harga yang murah. Tidak hanya petani cabai saja yang merasakan dampak akibat harga cabai anjlok. Kini harga cabai di pasaran juga turun drastis. Salah satu pedagang cabai di Pasar Berbah Bantul, Aprinatri, mengeluhkan harga cabai turun drastis dari harga sebelumnya. Cabai rawit saat ini di pasaran harganya Rp12.000, kalau dulu Rp30. Kalau keriting saat ini harganya Rp10.000 dari harga yang dulu Rp25.000. Aprinatri mengatakan walaupun saat ini harga cabai anjlok, namun daya beli masyarakat juga menurun, sedangkan stok cabai melimpah. Stok melimpah, para penyetok nggak bisa buang banyak, dan cabai itu nggak bisa tahan lama atau mudah busuk. Dan PPKM juga mempengaruhinya, karena apa-apa dibatasi, jadi daya beli masyarakat menurun. Kini pembeli yang rutin mengonsumsi cabai justru merasa senang dengan turunnya harga cabai di pasaran. Salah seorang pembeli cabai, Nur Solekah, mengaku merasa senang dengan anjloknya harga cabai. Namun di sisi lain, ia juga merasa kasihan dengan petani cabai. Harga cabai anjlok di pasaran yang menguntungkan konsumen, tapi kasihan sama petaninya di saat musim panen harga cabai turun. Petani berharap pemerintah dapat memberi solusi untuk membantu kondisi para petani yang kini mengalami kesulitan akibat anjloknya harga cabai. Demikian pendengar, Melia Putri melaporkan kembali ke studio.
Terima kasih laporannya Melia. Klau, beruntung sekali ya proses vaksinasi di Indonesia saat ini sudah berjalan dengan sangat cepat. Betul Mutiara, kini pemerintah memang mengerahkan berbagai upaya agar masyarakat dapat menerima dosis vaksin secepat mungkin. Sama halnya dengan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terus mempercepat vaksinasi bagi pelaku wisata. Hal ini bertujuan agar pelancong merasa aman saat berlibur. Kami telah terhubung dengan reporter kami Ika yang akan menyampaikan berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terus mempercepat vaksinasi COVID-19 untuk pelaku pariwisata dan lingkungannya. Beberapa lokasi vaksinasi massal diantaranya adalah Pantai Gelagah di Kulon Progo dan Studio Alam Gamplong di Bantul. Lokasi wisata ini dipilih agar para wisatawan percaya dan nyaman saat berlibur. Dilansir tayangan YouTube Humas Jogja, Kepala Dinas Pariwisata DIY Cindy Raharjo mengatakan, vaksinasi dimaksudkan untuk mempersiapkan pariwisata jika sudah mulai dibuka. Sehingga saya berharap adanya vaksin wisata ini, akselerasi vaksin wisata ini bisa nanti menjadikan target 75 sampai 80% penduduk DIY sudah tervaksin sehingga pariwisata akan segera dibuka kembali dan beraktivitas kembali sehingga roda perekonomian akan. Salah satu peserta vaksinasi, Maria, mengatakan bahwa proses vaksinasi berjalan lancar. Ia juga mengajak semua orang yang belum vaksin untuk segera melakukan vaksinasi. Terus nggak usah ngantri lama-lama, langsung disuntik tadi. Terus rasanya nggak sakit, jadi kalian yang belum vaksin segera vaksin ya guys, jangan lupa aku udah vaksin, kalian kapan? Seorang nelayan di Pantai Gelagah, Ruslan, juga berharap tempat wisata segera ramai oleh pengunjung dan dapat kembali mencari nafkah. Saya minta ya besok-besok bisa ramai, bisa untuk pencarian nafkah rakyat itu loh. Vaksinasi yang juga diselenggarakan di Studio Alam Gamplong tersebut turut dihadiri sutradara Hanung Bramantio. Ia mengakui situasi pandemi COVID-19 ini sangat memukul semua orang, termasuk pekerja seni seperti dirinya. Buat teman-teman semuanya di seluruh Indonesia, COVID itu nyata, COVID itu betul-betul memukul kita. Karena itu saya berharap teman-teman semuanya, rekan-rekan saya, sahabat-sahabat saya, keluarga saya semuanya untuk mari kita vaksin, karena itu tidak hanya penting buat teman-teman semuanya tapi juga penting buat keluarga, buat lingkungan sekitarnya. Percepatan vaksinasi juga dilakukan dengan berbagai metode dan penyebaran di penjuru pelosok desa di DIY. Salah satunya ialah dengan menyelipkan kegiatan vaksinasi dalam program agroforestry di kawasan penyangga hutan Pengkol Bantul. Pohon yang ditanam berada tepat di bantaran Sungai Oya yang menjadi salah satu sumber irigasi bagi warga sekaligus menjadi daya tarik bagi wisatawan. Demikian pendengar, Ika Wahyuni Bias melaporkan kembali ke studio. 103,4 FM Saka Radio, wartanya rakyat Indonesia. Terima kasih Ika laporannya. 103,4 Saka Radio. Mutiara dan Claudia masih setia menghadirkan berita aktual dan faktual kepada pendengar, tentunya di Jurnal Indonesia. Berita selanjutnya mengenai sanksi tilang ganjil genap yang tetap berlaku di wilayah Jakarta dan Bandung. Kami sudah bersama Putri yang akan memaparkan informasi lebih jelasnya. Seiring perpanjangan pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM periode 31 Agustus hingga 6 September, aturan sistem ganjil genap di 3 ruas jalan ibu kota terus berlanjut untuk menekan mobilitas warga. Di Lantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomoyogo menyebutkan, evaluasi penerapan ganjil genap dinilai berhasil menurunkan mobilitas warga sebanyak 7%. Ada penurunan 7% sampai minus 31% dibandingkan dengan pada masa PPKM darurat, PPKM mikro. Artinya, kita menganggap bahwa kebijakan ganjil genap ini masih cukup efektif untuk menurunkan mobilitas di ruas-ruas jalan yang kita berlakukan. Tadinya
8 kawasan. Paling tidak 1 minggu ke depan, kita akan melakukan menjadi 3 kawasan, yaitu Jalan Sudirman, Jalan Tamrin, dan 1 kawasan yang baru, yaitu Jalan Rasuna Said. Meski penerapan aturan ganjil genap sudah diberlakukan, nyatanya masih banyak warga yang belum mematuhi dan memperhatikan aturan ini. Apakah plat nomor sesuai dengan kebijakan tersebut ataupun juga tidak? Sementara aturan ganjil genap bagi kendaraan pribadi juga diberlakukan di 3 ruas jalan Kabupaten Bandung. Banyaknya pengendara yang belum mematuhi aturan tersebut disampaikan Kanit Pakwal Polresta Bandung, AKP Kiki Hatarki. Di titik exit Saroja diberlakukan ganjil genap, terutama yang akan masuk ke sekitaran Soreang. Masih ditemukan dan kami masih melihat banyak kendaraan yang tidak mematuhi atau memperlakukan daripada ganjil genap tersebut. Salah satu pengendara roda 2 asal Padalarang, Aldi Firmansyah, mengaku dirinya memiliki siasat mengatasi adanya aturan sistem ganjil genap, sehingga masih bisa beraktivitas setiap hari seperti biasanya. Ke rumah teman untuk pergi ke kampus atau untuk sekadar main ke Bandung sama teman-teman. Kadang juga meminjam motor kakak saya karena kebetulan plat nomornya berbeda, yang saya ganjil dan yang punya kakak saya itu genap, jadi ketika berpergian di tanggal ini menyesuaikan dengan plat nomor. Kepala Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi atau PDKT Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Koswara, mengatakan pihaknya mengadakan apel bersama Polrestabes Bandung membahas 30 anggota Dinas Perhubungan yang diturunkan untuk penjagaan di 3 tempat, yaitu di Dago, di Pati Ukur, dan di Jalan Otista. Kami koordinasi dengan Satlantas Polrestabes Bandung, jadi untuk sementara ini kita penyekatan untuk memilah dan memilih yang masuk. Misalnya besok itu tahap 14, belakangnya harus genap dan kamilah. Untuk warga Kota Bandung yang kami hormati dan kami banggakan, tolong patuhi pemberlakuan ganjil genap dalam rangka menurunkan mobilitas warga yang tidak penting. Bandung lebih turun lagi dari zona oranye ke zona hijau. Pendengar, saat ini kasus COVID-19 di Kota Bandung sudah ada penurunan dari total sekitar 2.000 orang, kini menjadi 600 orang. Penurunan tercatat melalui laman Pusat Informasi COVID-19 pada Jumat 3 Agustus 2021 pukul 10.10 waktu Indonesia Barat. Demikian pendengar, Putri melaporkan kembali ke studio. Pendengar, kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di 103,4 Saka Radio. Panas banget sih hari ini. Mana harus pakai masker seharian lagi? Ya namanya juga protokol kesehatan. Harus ditaatin dong. Iya juga sih, maskerku aja sampai lecek gini. Udahlah, buang aja. Gak boleh sembarangan gitu dong buangnya. Ambil. Lagian ya, buang masker itu juga ada tata caranya. Lah, emangnya buang masker ada aturannya? Ya pasti ada. Makanya nih aku kasih tahu. Membuang masker itu ada aturannya, baik masker sekali pakai ataupun kain. Kalau masker sekali pakai, maskernya harus dirobek dulu agar tidak didaur ulang. Baru deh bisa dibuang ke tempat sampah. Nah, kalau masker kain, maskernya ya dicuci dulu, lalu disimpan di wadah tertutup. Gitu, Mel. Terima kasih Anda masih bersama kami di 103,4 Saka Radio. Pendengar, di era digital saat ini semua orang dapat dengan mudah mengakses informasi secara luas. Bila tidak disaring dengan tepat, maka akan terjadi disinformasi. Betul Mutiara, dan saat ini kita akan mengajak pendengar untuk bersama-sama memerangi hoaks melalui gawai. Iya Claudia, kita harus menjadi masyarakat yang bijak dalam menyaring informasi. Mari kita simak cara ampuh untuk memerangi hoaks yang akan disampaikan oleh Dewa. Silakan. Setahun lebih pandemi COVID-19 telah membawa berbagai perubahan hampir di segala lini kehidupan. Berkurangnya interaksi fisik memaksa masyarakat untuk menggunakan komunikasi secara daring. Permasalahan muncul ketika sebagian masyarakat tidak memahami atau bahkan tidak peduli dengan informasi yang masuk melalui gawainya. Berbagai hoaks marak bertebaran melalui media sosial dan aplikasi pesan singkat. Seperti Dika Mahendra misalnya, seorang wirausaha yang pernah mendapatkan berita hoaks. Biasanya saya dapat berita hoaks itu dari grup WA, Facebook. Biasanya tentang vaksin, bahwa vaksin itu menyebabkan orang meninggal, gitu. Terus orang yang
ke rumah sakit nanti jadi COVID, ya itu. Tak hanya Dika Mahendra saja, salah seorang pedagang, Rianto Nugroho, juga mengaku sempat mendapatkan berita hoaks mengenai COVID-19. COVID itu katanya dirancang dibuat oleh manusia yang berasal dari Cina. Kalau vaksin itu katanya ada yang terbuat dari babi. Saat ini, media sosial menjadi pusat penyebaran berita hoaks. Semakin derasnya arus informasi dan komunikasi membuat hal tersebut harus diimbangi dengan mengintensifkan literasi digital dan cyber. Pada saat webinar bersama BSSN, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heru Purwadi menyebutkan, literasi digital dan cyber harus ditingkatkan dengan melakukan edukasi. Yang kami memang beberapa kurang lebih sampai sekarang pun kita lakukan terus dengan melakukan edukasi pada masyarakat terhadap munculnya hoax dan cara-cara menangkal hoax. Salah satu perangkat yang harus kita siapkan memang mengedukasi masyarakat agar mereka mempunyai ketahanan terhadap informasi-informasi yang tidak jelas. Pada masa pandemi COVID-19 sejak tahun 2020, Badan Cyber Sandi Nasional mencatat adanya peningkatan serangan cyber mencapai 500 juta serangan. Serangan tersebut salah satunya berupa serangan sosial mengenai berita hoaks dan lebih dari 50% memuat konten-konten provokatif. Salah satu berita hoaks yang banyak bermunculan adalah mengenai vaksin COVID-19, sebanyak 299 temuan, dengan total penyebaran 2.120 di berbagai media sosial. Berkembangnya kebiasaan masyarakat yang tidak lepas dari gawai, membuat pentingnya budaya untuk bersikap bijak dalam berinteraksi secara daring, yaitu dengan menyaring informasi, mendeteksi hoaks, serta mampu mendorong aktivitas positif, saring sebelum sharing. Demikian pendengar, Dewa Diputra melaporkan kembali ke studio. Jurnal Indonesia, sajian informasi untuk Anda. Terima kasih Dewa. Pendengar, saat ini kita masuk ke berita selanjutnya. Porang tanaman sejenis umbi yang kaya akan manfaat kini menjadi komoditas baru yang mampu meningkatkan perekonomian nasional. Saat ini sudah ada Ratna yang akan mengulas perkembangan budidaya porang di Indonesia. Silakan Ratna. Porang merupakan tanaman sejenis umbi-umbian dengan pohon berbatang tunggal, yang nantinya akan menghasilkan umbi setelah 8 bulan sejak masa tanam. Porang memiliki manfaat yang beragam, seperti kaya akan glukoman, mampu mengontrol gula darah, dan menurunkan kolesterol. Dengan popularitas yang kian meningkat, tanaman ini menjadi komoditas baru yang mampu meningkatkan perekonomian nasional. Ekspor porang di tahun 2020 mencapai 14,5 ton. Berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan di tahun 2021, pertanian tumbuh 2,95% dari tahun sebelumnya. Salah satunya komoditas porang yang mencapai 14,8 ribu ton. Kuartal 1 tahun 2021 itu tumbuh, yang lain negatif, pertanian bisa tumbuh 2,95%. Salah satunya saya lihat buka-buka apa ini yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah porang. Kunjungan kerja Joko Widodo ke pabrik pengolahan porang di Madiun, Jawa Timur bertujuan untuk melihat bagaimana proses pengolahan sampai menghasilkan produk siap ekspor, seperti tepung dan potongan umbi yang sudah kering. Dilansir tayangan YouTube Tribun Timur, pendiri Sekolah Porang Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Syaharudin Arif berharap kunjungan kerja tersebut membuat Kementerian Pertanian mampu menciptakan hulu dan hilir budidaya umbi ini. Sekolah yang berdiri tahun 2019 ini sudah dikunjungi 5.000 petani untuk belajar bagaimana budidaya porang secara intens dan modern. Dinas Pertanian Sulsel juga memberikan bantuan kredit usaha rakyat dengan jumlah maksimal 50 juta rupiah kepada petani di Sekolah Porang Sidrap
dan akan dibayar setelah masa panen. Ini menjadi motivasi bagi petani komoditi porang yang ada di seluruh Indonesia, karena kunjungan Presiden tentu memberi dorongan penuh agar supaya Menteri Pertanian mampu menciptakan hulu dan hilirnya. Di balik kesuksesan petani porang di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, ada petani yang mengalami kegagalan di Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Lina Handayani mengalami kegagalan di tahap pembibitan dengan kerugian sebesar 4 juta rupiah. Sempat gagal itu di awal pas pembibitan kemarin, karena memang di sini kurang air. Apalagi kan wilayahnya itu di sini kering, sampailah memang 4 jutaan kemarin itu habis. Wilayah di Padang Sidimpuan memang lebih kering daripada wilayah lainnya seperti Madiun. Karenanya, Lina meminta pemerintah lebih memerhatikan petani porang di Padang Sidimpuan dengan memberikan bantuan air untuk pengairan. Demikian pendengar, Ratna melaporkan kembali ke studio. 103,4 FM Saka Radio, wartanya rakyat Indonesia. Baik, terima kasih Ratna. Pendengar, kita sudah memasuki berita terakhir hari ini. Di Pati, Jawa Tengah, pembangunan alun-alun timur untuk 360 PKL baru rampung akhir tahun 2021. Kita ikuti laporan selengkapnya yang akan disampaikan oleh Renata. Silakan. Pati adalah salah satu kabupaten kecil yang terletak di Jawa Tengah. Meskipun kecil, namun pembangunan untuk fasilitas masyarakat tidak kalah jauh. Kabupaten Pati dalam waktu dekat akan mempunyai alun-alun yang dapat menampung 360 pedagang. Tempat yang diberi nama Alun-Alun Timur akan menampung para pedagang yang sebelumnya tergusur dari Simpang 5 Pati yang harus direvitalisasi. Nantinya, alun-alun timur yang terletak di Jalan Kebang Joyong, Gembleb, Kutoharjo, digadang-gadang akan menjadi pusat kuliner. Wilayah yang bersebelahan dengan Taman Kota Kalidoro yang ramai akan pengendara, diyakini mampu menaikkan kembali pendapatan pedagang selama masa pandemi. Pembangunan alun-alun timur ditargetkan selesai pada akhir tahun 2021 dengan pembangunan yang sudah sebagian 55% jadi dan luas tanah sekitar 3 hektar diharapkan untuk bisa membantu pedagang dan masyarakat yang ada. Pengawas bangunan alun-alun timur, Junaidi, menjelaskan fasilitas yang disediakan bukan hanya untuk pedagang, namun ada juga ruangan terbuka, toilet, dan hiburan live music. Fasilitasnya ya disediakan ya tetap yang utama kan kios PKL itu jumlahnya 360 saat ini yang kita mampu sediakan, terus ya sama fasilitas kayak ruang terbuka, terus toilet, itu aja umum, nggak ada yang lain. Tadi kan nanti pengelolaannya mungkin kan sama Taruna Desa, jadi kayaknya kemarin kok ada wacana biar menarik pengunjung ke sana, kok ada nanti kalau malam minggu ada, nggak tahu nanti kasih live musik apa gimana. Meski pembangunan alun-alun timur belum sepenuhnya selesai, namun para pedagang sudah mempersiapkan apa yang harus dijual dan dibawa. Para pedagang berharap akan adanya alun-alun timur ini dapat membuat konsumen kembali meramaikan dagangan. Pedagang hotang Yunu Kurnelia Yuliana menyebutkan bahwa sudah ada data yang tertera dalam kabupaten untuk berjualan. Kalau dulu itu sudah ada datanya, Mbak, sudah ada di Kabupaten Patinya. Jadi saya menyerahkan data-data persyaratan di sana. Pembangunan ini menjadi daya tarik dan hal baru bagi warga sekitar. Selain untuk tempat kuliner, alun-alun ini juga bisa menjadi wisata malam bagi warga. Nafal Hidayat adalah warga sekitar yang ikut senang dengan adanya pembangunan ini. Kalau saya lihat ya, Mbak, dari penilaian saya pribadi, saya sangat sekali kalau melihat itu suka lah. Senang gitu loh. Meski Pati adalah kabupaten kecil, namun pembangunan infrastruktur dan fasilitas bagi warga tetap nomor 1. Dari Pati, Jawa Tengah, Renata Syaputri melaporkan untuk Radio Saka. Pendengar, terima kasih sudah bersama kami sampai saat ini di 103,4 FM Saka Radio. Saatnya kami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Saya Mutiara. Dan saya Claudia, juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Jurnal Indonesia,
sajian informasi untuk Anda. 103,4 FM Saka Radio, wartanya rakyat Indonesia.